Baik, kembali dalam bagian yang ke-8 dari pelajaran tangkapan tentukan pilihanmu, kita akan pelajari tentang kata distinct. Ya, bahasa Inggris memang. Sebab kata ini digunakan oleh kaum Trinitas sebagai dasar bahwa Roh Kudus itu adalah oknum berbeda dari Bapa dan Anak. Nah, sebelum kita pelajari, kita dengarkan penjelasan Sang Pendeta tentang hal ini, tentang kata distinct. Siapkan ketika aku pergi, aku memberikan penghibur yang lain. Siapa penghibur yang lain itu? Roh Kudus itu sendiri. Saudara baca di Yohanes 14 juga ada kalimat itu. He personifies Christ. Ya, dia personifikasi Kristus, tetapi adalah personality yang berbeda. Yet a distinct personality. 18:93. A distinct personality, pribadi yang berbeda. Inilah yang Sang Pendeta gunakan sebagai bukti bahwa Roh Kudus itu adalah oknum berbeda daripada Bapa dan Anaknya. Mari kita baca kutipannya yang dia sampaikan. Mungkin tadi kurang jelas. Dikatakan dalam bahasa Inggris, the Holy Spirit is the comforter in Christ's name. He personifies Christ, yet a distinct personality. Terjemahannya yang menurut pendeta adalah Roh Kudus adalah penghibur dalam nama Kristus. Dia mempersonifikasikan Kristus namun merupakan kepribadian yang berbeda. Inilah yang dibaca oleh Sang Pendeta atau yang diterjemahkan oleh Sang Pendeta untuk menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang berbeda dari Bapa dan Anak. Apakah benar demikian? Mari kita uji, jangan hanya nongkrong di satu kutipan atau menggunakan terjemahan yang menurut seseorang. Masih ingat pelajaran Ekad dengan Yakid? Apakah perlu kita membandingkan antara Ekad dengan Yakid? Tidak perlu, cukup mengerti Ekad berdasarkan apa? Konteksnya. Kita akan bisa lihat secara konteks Ekad itu bermakna absolut atau bermakna gabungan. Dari ayatnya kita bisa lihat. Tidak perlu kita baca apa itu Yakid atau dan sebagainya. Demikian juga ini. Kita jangan nongkrong atau hanya melihat penjelasan seseorang saja. Pertama, kalimat ini merupakan bagian dari sebuah paragraf. Mereka suka berhenti di sini hanya untuk meyakinkan umat. Berbeda kan? Tapi mereka tidak baca keseluruhannya. Sama seperti penjelasan tentang oknum ketiga dari kealahan. Nah, sekarang mari kita baca selengkapnya. Apa kalimat selengkapnya menyatakan? Kita baca selanjutnya. Kita dapat memiliki Roh Kudus jika kita meminta itu dan menjadikannya kebiasaan untuk berpaling dan percaya kepada Allah dibandingkan kepada manusia terbatas manapun yang dapat melakukan kesalahan. Dikatakan we may have the Holy Spirit if we ask for it. Bukan for him, for it. It adalah kata ganti benda. Ya. Punya White menggunakan kata ganti benda untuk Roh Kudus dalam paragraf ini. Jangan berhenti di kalimat tadi, harus baca selengkapnya supaya kita lihat Roh Kudus ini apakah makhluk lain, pribadi lain, atau pribadinya Bapa atau Anak itu. Dari sini dia menggunakan kata ganti benda it dengan sendirinya, bukan pribadi yang lain. Ya. Jadi digunakanlah kata ganti benda it. Ya. Jadi sebenarnya dengan membaca keseluruhan paragraf semakin jelas bahwa Roh Kudus itu bukan oknum atau makhluk yang lain. Lalu apa maksud kata distinct dalam kutipan ini? Berikut arti kata distinct dalam kamus bahasa Inggris. Ya, ini kita belajar bahasa Inggris sedikit. Di sini ada gurunya, nanti kita diarahkan. Kamus Merriam-Webster, ya. Kamus Merriam-Webster berkata, distinct itu ada 4 artinya. Yang pertama, dapat dibedakan oleh mata atau pikiran sebagai yang berlainan atau tidak sama, terpisah, berbeda. Ya, itu pengertian pertama. Pengertian kedua,
menghadirkan kesan yang jelas dan tidak salah. Ya. Yang ketiga, kuno, khususnya yang dihiasi, maksudnya sesuatu yang dihias lah dari masa yang lalu, benda-benda kuno. Yang keempat, penting atau patut diperhatikan atau mudah dan tidak salah dipahami. Inilah arti kata distinct, ada 4. Dan perlu diketahui distinct itu adalah adjektif atau kata sifat. Ya. Nah, dari keempat makna ini kita perlu lihat 2, yaitu yang pertama dengan kedua. Inilah yang dipersoalkan. Yang pertama menyatakan berbeda, berlainan, terpisah. Yang kedua menyatakan sesuatu yang jelas, tidak mungkin salah. Nah, dari kedua arti ini mana yang digunakan oleh kutipan itu? Tetapi sebelum kita pelajari apakah kutipan itu menggunakan kata berbeda atau jelas, kita perlu lihat metode belajar yang mungkin beberapa waktu lalu kita sudah sampaikan, tetapi kita perlu ulangi lagi supaya bagi para pelajar yang langsung masuk kepada pekabaran ini bisa tahu. Nyonya White katakan dalam Selected Messages, buku pertama, bab 4, halaman 42, paragraf 2. Kesaksian-kesaksian itu sendiri, ya, testimonies, akan menjadi kunci yang akan menjelaskan pesan-pesan yang diberikan, sebagaimana kitab suci dijelaskan oleh kitab suci. Ya. Kenapa testimonies disebut kesaksian? Karena itu berdasarkan Wahyu 19 ayat 10. Bahwa karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Karenanya pada waktu Nyonya White katakan the testimonies, ya, the testimonies itu artinya kesaksian, yaitu kesaksian Yesus. Jadi kalau ada pendeta atau guru-guru dalam gereja Advent yang mengajarkan cara belajar roh nubuat berbeda dengan cara belajar Alkitab, berarti dia belum tahu kutipan ini. Belajar roh nubuat dengan belajar Alkitab sama, yaitu Alkitab menjelaskan dirinya sendiri, roh nubuat juga menjelaskan dirinya sendiri. Kenapa? Karena baik Alkitab maupun roh nubuat, siapa sumbernya? Yesus. Jadi cara belajarnya sama. Nah ini perlu kita ketahui supaya kita waktu belajar jangan salah. Jangan suka nongkrong atau hanya mengambil arti dari satu kalimat saja tanpa melihat penjelasan lainnya. Nah sekarang, mari kita lihat terlebih dahulu penggunaan kata distinct dalam tulisan roh nubuat lainnya. Sama seperti Alkitab, seringkali kita juga melihat kata ini digunakan dalam ayat yang lain dan apa maknanya. Sekarang kita lihat kata distinct di kutipan lain, apa maknanya di sana. Sebelum kita lihat penjelasan mengenai kutipan tadi, yaitu Roh Kudus itu adalah penghibur. Nah, dalam kutipan yang berikut dari Steps to Christ, halaman 99 paragraf 3 dikatakan, maaf saya baca bahasa Inggrisnya supaya kita bisa lihat makna distinctnya. We need to have more distinct views of Jesus and fuller comprehension of the value of eternal realities. Kita baca yang sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah terjemahan dari IPH yang dituliskan dalam Kebahagiaan Sejati halaman 93 paragraf 2. IPH menjelaskan begini. Kita memerlukan pandangan-pandangan yang lebih jelas lagi mengenai Yesus dan pengertian yang lebih dalam dari hal nilai perkara-perkara yang benar dan kekal. Nah, sementara yang kanan adalah ilustrasi jika kata distinct itu menggunakan kata berbeda. Karena IPH menggunakan kata jelas. Ingat tadi dari 4 arti kata distinct kita ambil 2 saja. Yang pertama dengan kedua. Nah yang sebelah kanan mengatakan kita memerlukan pandangan-pandangan yang lebih berbeda lagi mengenai Yesus dan pengertian yang lebih dalam dari hal nilai perkara-perkara yang benar dan kekal. Dari kedua terjemahan ini, mana yang benar? Yang kiri atau yang kanan? Yang bilang kiri, ada yang kanan. Oke, mana yang perlu bagi kita? Memiliki pandangan yang lebih jelas mengenai Yesus atau memiliki pandangan yang berbeda? Lebih jelas ya? Baik, terima kasih. Berarti yang kiri ya? Yang kiri ya.
sepakat bahwa yang kiri yang benar karena sesuai konteks yang di atas. More distinct views of Jesus. Yang lebih jelas mengenai Yesus. Ini tantangan kalau kita tidak hati-hati dan tidak mengerti konteksnya. Supaya kita bisa melihat, jangan sampai kita disesatkan. Nah, kemudian satu lagi. Yang kedua dari Christ Object Lesson, halaman 355 paragraf 1. Dikatakan, looking unto Jesus, we obtain brighter and more distinct views of God. And by beholding, we become changed. Yang sebelah kiri, terjemahan IPH. Membina Kehidupan Abadi, halaman 273 paragraf 2. Sambil memandang kepada Yesus, kita memperoleh pandangan tentang Allah yang makin terang dan jelas, dan oleh memandang kita berubah. Yang kanan, kalau kita menggunakan kata berbeda, sambil memandang kepada Yesus, kita memperoleh pandangan tentang Allah yang makin terang dan berbeda, dan oleh memandang kita berubah. Mana yang benar? Yang kiri? Sepakat yang kiri? Yang kiri. Ya. Dengan memandang kepada Yesus kita memiliki apa? Pandangan tentang Allah yang makin terang dan jelas. Ya. Tadinya kita tidak mengerti dengan melihat Yesus, oh demikianlah Allah itu. Jadi kita bisa lihat pentingnya kita mengerti arti kata sesuai konteksnya. Jangan langsung diputuskan artinya ini. Sebelum kita mengerti maknanya. Itu sebabnya dalam menerjemahkan roh nubuat ini tidak semudah dalam membawakan pekabaran dari Alkitab. Kalau Alkitab sudah baku terjemahannya. Tapi kalau roh nubuat belum semua diterjemahkan. Kita harus terjemahkan sendiri, kita harus baca, kita harus mengerti apa yang Alkitab katakan. Supaya maknanya jangan beda. Ya. Jangan beda. Nah, sebelum kita lihat terjemahan yang tepat dari kutipan yang sedang kita bahas tadi, mari kita lihat penjelasan roh nubuat. Sebagaimana tadi nasihat Nyonya White, kutipan menjelaskan kutipan, yaitu roh nubuat itu menjelaskan dirinya sendiri. Apa yang dimaksudkan dengan Roh Kudus itu adalah penghibur. Apakah itu bukti itu oknum lain atau tidak? Nah, kita lihat penjelasan roh nubuat tentang hal itu. Yang pertama dari manuskrip Leaders volume 8 halaman 49. Nyonya White tuliskan, sudah pernah kita baca, Juru Selamat adalah penghibur kita. Saya telah buktikan bahwa dialah. Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus, dialah penghibur kita. Selanjutnya dalam manuskrip 34 tahun 1892 paragraf 44. Nyonya White tulis begini, sebagaimana dengan iman kita memandang kepada Yesus, iman kita menembus bayangan, dan kita memuja Allah atas kasih-Nya yang menakjubkan dalam memberikan Yesus Sang Penghibur. Semakin terang benderang bahwa Yesuslah Sang Penghibur. Nah, mungkin ada yang bilang ini kan ajaran Nyonya White dulu, yaitu tahun 1892. Ini tahun sebelum 1898. Sebab tahun 1898 Nyonya White terbitkan buku Kerinduan Segala Zaman, dan buku itu mengajarkan Trinitas. Jadi wajar sebelum ini dia belum Trinitas. Dia masih bilang penghibur itu adalah Yesus, tapi sesudah 1898 sudah berubah. Penghibur itu adalah oknum ketiga dari kealahan, yaitu Allah Roh. Nah, bisa saja kaum Trinitas di Gereja Advent mempunyai argumen seperti itu. Dan tidak heran ada pendeta yang mengatakan ajaran Nyonya White itu ada yang sudah tidak relevan lagi. Ya. Nah, jika tidak relevan, mengapa Gereja Advent yang sekarang ini masih terbitkan dalam renungan pagi Putra dan Putri Allah tahun 2021 tanggal 27 April. Kutipan yang ini. Kutipan yang tahun 1892 ini yang menyatakan bahwa Yesus Sang Penghibur diterbitkan kembali oleh Gereja Advent dalam renungan pagi tahun 2021 tanggal 27 April. Bagi yang penasaran bisa buka buku Putra dan Putri Allah. Dan lihat di sana, ini dicetak lagi oleh Gereja Advent. Kalau memang tidak relevan atau sebelum 1898. Ya. Jadi Gereja Advent itu sendiri tidak tahu apa yang mereka buat. Mereka bilang A, tapi mereka bikin B.
Oleh karena itu terbukti itulah kebingungan yang terjadi. Jadi gereja Advent yang sekarang ini masih akui bahwa Allah yaitu Bapa atas kasih-Nya memberikan Yesus sang penghibur dengan menerbitkan kutipan ini kembali. Nah berikutnya dalam surat nomor 65A tahun 1894 dikatakan, Kristus adalah penuntun dan penghibur kita yang menghibur kita dalam semua kesengsaraan kita. Inilah progressive revelation, yaitu pernyataan yang dibuka tahap demi tahap. Semakin dibuka, semakin jelas. Penghibur itu bukan oknum yang lain, tapi Yesus sendiri. Selanjutnya kembali sesuatu yang pernah kita baca, tapi penting kita ingat dan ulang. Review and Herald tanggal 26 Oktober 1897 berkata, tidak ada penghibur seperti Kristus, begitu lembut dan tulus. Dia tersentuh oleh rasa ketidakberdayaan kita. Rohnya berbicara ke dalam hati. Pengaruh dari Roh Kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa. Ya, artinya Roh Kudus itu sama dengan hidupnya siapa? Kristus. Pengaruh dari Roh Kudus adalah kehidupan Kristus dalam jiwa. Jelas bahwa Roh Kudus itu adalah hidupnya Yesus itu. Roh ini bekerja di dalam dan melalui setiap orang yang menerima Kristus. Mereka yang menyadari kehadiran Roh ini mengungkapkan buah-buahnya. Kasih, sukacita, damai, kesabaran, kelemah lembutan, kebaikan, iman. Jadi, jika semua kutipan tersebut kurang jelas bagi saudara, maka ada tantangan dalam kerohanian saudara. Sudah jelas-jelas disampaikan tapi masih kurang jelas bagi banyak orang, ada tantangan dalam kehidupan mereka. Sebab dikatakan tidak ada penghibur seperti Kristus. Artinya hanya Kristus saja satu-satunya penghibur kita. Tidak ada yang lain. Dan Kristus hadir dalam hidup kita melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu kehidupan Kristus itu dalam jiwa. Sangat jelas. Oleh karena itu mari kita lihat kutipan yang sedang dibahas. Yaitu yang berkata, the Holy Spirit is the comforter in Christ's name. He personifies Christ yet a distinct personality. Dari sini kita sudah mulai lihat kata distinct mana yang kita dapat gunakan. Apakah berbeda atau jelas. Dan di sini dikatakan kata personifies. Personify itu sesuai kamus Webster artinya melambangkan atau mempribadikan. Artinya Roh Kudus itu adalah penghibur yang mempribadikan Yesus. Jadi dari apa yang kita sudah bahas, kita sudah mulai lihat ini makna distinct ini apa ya. Karena tadi dikatakan penghibur itu adalah Yesus, lalu Roh Kudus itu adalah penghibur, maka Roh Kudus itu sama dengan siapa? Yesus. Jadi kita sudah mulai lihat distinct ini berbedakah atau jelas ya. Tapi sebelum kita putuskan apa itu, kita lihat satu lagi penjelasan supaya kita lihat mengenai kata personality atau pribadi itu. Kita lihat kutipan yang sudah pernah kita baca juga, tapi perlu kita segarkan. Dalam surat nomor 119 tahun 1865 paragraf 18. Karena dihalangi oleh kemanusiaan, Kristus tidak dapat berada di setiap tempat secara pribadi. Oleh karena itu adalah lebih berguna untuk mereka bahwa dia harus tinggalkan mereka, pergi kepada Bapanya dan mengirim Roh Kudus sebagai penerusnya di atas bumi. Roh Kudus adalah dirinya dilepaskan dari kepribadian manusia dan tidak bergantung padanya. The Holy Spirit is himself divested of the personality. Nah ini supaya kita lihat hubungannya ya. Of humanity and independent thereof. Dia akan mewakili, ya, dia di sini adalah Roh Kudus, akan mewakili kehadiran dirinya, yaitu kehadiran diri Yesus oleh atau melalui Roh Kudusnya sebagai yang hadir di mana-mana. Jadi Roh Kudus itu adalah dirinya Yesus itu sendiri yang dilepaskan, divested dari kepribadian manusia Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadinya Yesus itu sendiri dan bukan oknum yang lain. Roh Kudus inilah yang dicurahkan pada hari Pentakosta, yaitu roh yang dilepaskan dari kepribadian manusia Yesus Kristus. Inilah dasarnya Roh Kudus yang adalah penghibur itu mempribadikan Yesus.
Sebab itu adalah pribadinya Yesus yang dilepaskan. Kemudian, dari Review and Herald tanggal 5 April tahun 1906 paragraf 12. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Di sini Kristus bukan mengacu kepada doktrinnya, tetapi kepada pribadinya, karakter keilahiannya. Ya, semakin jelas. Tadi kita sudah lihat bahwa penghibur itu adalah Yesus. Sekarang kita lihat roh itu adalah dirinya yang dilepaskan dari kepribadian manusia. Roh itu adalah pribadinya Yesus itu sendiri. Ya, semakin jelas bahwa yang dimaksudkan itu bukan yang berbeda. Dan kita bisa lihat bahwa roh nubuat selaras dengan Alkitab. Apa buktinya? Bahwa roh yang dimaksudkan dalam kutipan ini adalah roh Kristus. Perhatikan yang warna kuning. Rohlah yang memberi hidup. Ini diambil dari Yohanes 6 ayat 63. Dan perhatikan perkataan Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 45 yang menyatakan manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya. Itu sebabnya dikatakan rohlah yang memberi hidup. Sebab Yesus katakan perkataan-perkataan yang kukatakan adalah roh dan hidup. Lalu Paulus katakan Adam yang kedua atau Adam yang akhir telah menjadi roh yang menghidupkan. Itu sebabnya pada waktu Yesus katakan roh itu bukan doktrinnya yang lain atau apapun itu, tapi mengacu kepada pribadinya. Sebab dialah roh yang menghidupkan itu. Apa yang dia katakan adalah roh dan hidup. Jadi sudah dua hal yang kita pelajari. Roh itu apa, kemudian penghibur itu siapa. Karenanya kalau kita kembali kepada kutipan yang sedang dibahas, dikatakan the Holy Spirit is the comforter. Nah, pertanyaan, Holy Spirit atau Roh Kudus ini apa? Sesuai penjelasan Roh Nubuat. Roh Kudus adalah hidupnya Kristus, pribadinya Kristus, karakternya Kristus. Ya, dirinya yang dilepaskan dari kepribadian manusia, yaitu dirinya Kristus. Itu Roh Kudus. Sekarang siapa penghibur? Yesus Kristus. Ya. Nyonya White katakan penghibur itu adalah Yesus. Allah oleh karena kasih-Nya memberikan kepada kita Yesus sang penghibur. Jadi baik Roh Kudus dan penghibur adalah tentang Yesus Kristus. Karenanya kalau dikatakan the Holy Spirit is the comforter in Christ's name, He personifies Christ yet a distinct personality. Apa kata distinct di sini? Apakah kepribadian yang berbeda atau kepribadian yang jelas? Apa jawabnya? Kepribadian yang jelas. Ya, terima kasih Bang Sudung. Kepribadian yang jelas, sebab kita tidak salah mengerti tentang siapa roh itu dan siapa penghibur itu. Roh dan penghibur itu adalah siapa? Yesus. Jelas. Karenanya yang benar adalah meski Roh Kudus itu mempribadikan Yesus, tapi Roh Kudus adalah suatu pribadi yang jelas, yaitu pribadinya Yesus itu sendiri. Roh Kudus atau Sang Penghibur itu bukan pribadi yang berbeda dengan Yesus, tapi Yesus itu sendiri sebagaimana Roh Nubuat sudah jelaskan. Jadi jelas, itu pentingnya kita memahami konteks. Oleh karena itu, jangan hanya berhenti di kutipan ini saja. Kita harus pelajari kutipan ini dengan cara yang Roh Nubuat telah nyatakan, yaitu kutipan menjelaskan kutipan atau Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Dan Roh Nubuat telah menjelaskan apa itu Roh Kudus, dan Roh Nubuat telah menjelaskan siapa itu penghibur. Karenanya bukan berbeda tapi jelas bahwa Roh Kudus itu mempribadikan Kristus, tapi pribadinya itu jelas, yaitu pribadinya Yesus itu sendiri. Nah sekarang sebagai contoh soal bagi kita semua. Demikian juga dengan yang di Zoom jangan malu-malu ya. Contoh soal, memang bahasa Inggris tapi tidak apa-apa untuk belajar. Dari Counsels for the Church halaman 295 paragraf 5 dikatakan,
The line of demarcation will be plain and distinct between those who love God and keep His commandments and those who love Him not and disregard His precepts. Nah, kata distinct di sini artinya apa? Berdasarkan kalimat ini atau konteksnya. The line of demarcation will be plain and distinct between those who love God and keep His commandments and those who love Him not and disregard His precepts. Ibu Tamunan bilang katanya jelas. Ada yang kuatkan? Ada garis pemisah antara yang mengasihi Allah dan menurut hukumnya dengan yang tidak mengasihi Allah dan tidak menurut hukumnya. Ada garis pemisah. Garisnya itu bagaimana? Berbeda atau jelas? Garis demarkasi akan sederhana dan jelas antara mereka yang mencintai Tuhan dan menaati perintah-perintahnya dan mereka yang tidak mencintainya dan mengabaikan perintah-perintahnya. Garis harus apa? Harus jelas antara yang menurut dengan yang tidak menurut. Berikutnya, dari The Desire of Ages, halaman 802, paragraf 2. Every eye is fastened upon the stranger. No one has knocked for entrance. No footstep has been heard. The disciples are startled and wonder what it means. Then they hear a voice which is no other than the voice of their master. Clear and distinct, the words fall from his lips. Peace be unto you. Apa arti kata distinct dalam kalimat ini? Opung Tamunan bilang jelas. Ada yang lain? Jadi ini artinya katanya jelas. Setuju? Mari kita baca. Kalau jelas artinya kita baca kutipannya. Setiap mata tertuju pada orang asing itu. Tidak ada yang mengetuk pintu untuk minta masuk. Tidak ada langkah kaki yang terdengar. Para murid terkejut dan bertanya-tanya, apakah maksudnya? Kemudian mereka mendengar suara yang tidak lain adalah suara guru mereka. Terang dan jelas kata-kata keluar dari bibirnya, damai sejahtera bagimu. Setuju? Atau terang dan berbeda kata-kata keluar dari bibirnya. Mana yang benar? Terang dan jelas atau terang dan berbeda? Ya. Terang dan jelas. Ya. Terima kasih Bang Sudung. Jadi terjemahan distinct di sini adalah terang dan jelas. Karena para murid mengenal suara itu tidak lain dari suara guru mereka. Mereka dengar terang dan jelas, guru mereka berkata, damai sejahtera bagimu. Jadi kita harus bisa lihat bahwa dari konteksnya, kata distinct di sini bukan berbeda, tapi jelas. Nah berikutnya, dari Selected Messages buku pertama, halaman 247 paragraf 4, dikatakan, The Lord Jesus Christ, the divine Son of God, existed from eternity, a distinct person, yet one with the Father. Apa arti kata distinct dalam kalimat ini? Ya? Berbeda. Ini berbeda. Ya. Semua di sini bilang berbeda. Di dalam Zoom juga bilang berbeda. Kenapa kita bisa mengerti hal-hal ini? Karena kita sudah belajar konteksnya. Kalau tadi kita sudah tahu Yesus sendiri yang hadir di antara para murid dan bilang damai sejahtera bagimu. Ini kita sudah belajar bahwa Bapa dan Anak itu adalah dua oknum yang berbeda, bukan satu seperti ajaran modalisme atau oneness, semua Yesus. Tapi Roh Nubuat dan Alkitab menyatakan bahwa Bapa itu pribadi satu, Anak itu pribadi yang lain, ya, berbeda. Oleh karenanya terjemahannya, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang ilahi, telah ada sejak kekekalan sebagai pribadi yang berbeda, namun satu dengan Bapa. Kita bisa jawab dengan benar karena kita mengerti konteksnya, karena kita sudah belajar bahwa Bapa dan Anak itu dua individu yang berbeda. Ya Antonia, dia bukan satu. Kita tidak bisa bilang sebagai pribadi yang jelas, namun satu dengan Bapa.
tidak sesuai pekabaran kebenaran bila mana kita katakan itu. Memang jelas pribadi Yesus, tapi harus kita tekankan dia berbeda dari Bapa. Sebab kalau kita tidak tekankan berbeda, akan dituntun kepada ajaran yang salah. Nah yang terakhir, dari Testimonies to Ministers, halaman 139 paragraf 1. Those who receive Christ by faith as their personal Savior cannot be in harmony with the world. There are two distinct classes. One is loyal to God, keeping His commandments, while the other talks and acts like the world, casting away the word of God, which is truth, and accepting the word of apostate who rejected Jesus. Apa arti kata distinct di sini? Bagaimana, Pung? Kelas yang berbeda. Bagaimana? Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Kalau kita ingat yang sebelumnya mirip ini, ya dikatakan mari kita baca, mereka yang menerima Kristus oleh iman sebagai juru selamat pribadinya tidak bisa selaras dengan dunia. Itu yang diingatkan tadi pagi. Pekabaran malaikat pertama adalah untuk mengamarkan agar kita jangan terpengaruh dengan keduniawian yang merusak. Ya. Mereka yang menerima Yesus sebagai juru selamat tidak bisa selaras dengan dunia. Ada dua golongan yang berbeda. Bukan dua golongan yang jelas. Jelas memang ada dua golongan, tapi dua golongan ini berbeda. Yang satu setia kepada Allah, menuruti perintah-perintahnya, sementara yang satu berbicara dan bertindak seperti dunia. Menolak firman Allah dan merupakan kebenaran, dan menerima perkataan orang murtad yang menolak Yesus. Jadi rahasianya apa? Untuk mengerti makna kata distinct, harus mengetahui apanya? Konteksnya. Dan untuk memahami konteksnya, kita perlu belajar apa yang Alkitab katakan. Sebab dengan memahami apa yang firman Tuhan katakan, kita akan mengerti apa yang dinyatakan oleh roh nubuat. Sebab hanya dua sisi di dunia ini, ada dua jalan saja, tidak ada tiga. Oleh karenanya dengan belajar kita dapat mengerti. Pentingnya kita belajar firman Tuhan supaya kita mengerti konteksnya dan kita tidak disesatkan oleh ajaran manusia yang hanya nongkrong dalam satu kutipan atau menyerangkan arti kata menurut kehendaknya sendiri. Kita harus pahami dulu konteksnya, baru kita bisa artikan dengan benar. Konteks Roh Kudus adalah penghibur sesuai penjelasan roh nubuat, bukanlah oknum yang lain, tetapi pribadinya Yesus itu sendiri. Karenanya kata distinct dalam kutipan yang dibahas, yaitu kutipan dalam manuskrip Releases volume 2, volume 20, halaman 324 dan paragraf 2, bukan berbeda. Ya, yang ini bukan berbeda, tapi apa? Jelas. Jadi Roh Kudus itu adalah pribadi yang jelas, yaitu pribadinya Yesus. Dia bukan pribadi berbeda dari Yesus. Karenanya bersama ini, saudaraku dalam Tuhan, saya menghimbau kepada para pendeta Gereja Advent dan juga umat Gereja Advent yang sekarang ini yang masih mengajarkan bahwa penghibur itu pribadi yang berbeda dan bukan Yesus, untuk berhati-hati. Karena saudara sekalian berpotensi menuduh Nyonya White yang diakui oleh Gereja Advent itu sendiri sebagai nabi menjadi nabi palsu. Sebab dengan mengajarkan bahwa Roh Kudus atau penghibur itu adalah oknum berbeda dari Yesus, membuat Nyonya White bertentangan dengan dirinya sendiri. Sebab Nyonya White dengan jelas mengatakan penghibur itu adalah Yesus itu sendiri. Ya. Banyak bukti dalam tulisan roh nubuat bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus. Memang Nyonya White seringkali mengatakan penghibur itu adalah Roh Kudus, tapi dia juga katakan penghibur itu adalah Yesus Kristus. Jadi jelas Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri oleh kehadiran rohnya. Nah, kaum Trinitas di Gereja Advent bukan hanya membuat Nyonya White tidak konsisten dan bertentangan, tapi juga membuat tindakan yang berbahaya. Tindakan berbahayanya apa? Kita baca lagi kutipan berikut ini. Material tahun 1888 halaman 696 paragraf 1. Dikatakan, alasan mengapa gereja-gereja lemah
dan sakit-sakitan dan siap untuk mati adalah bahwa musuh, yaitu setan, telah membawa pengaruh yang sifatnya mengecilkan hati untuk ditanggungkan kepada jiwa yang gemetar. Dia, yaitu setan, telah berusaha untuk menutup pandangan mereka dari Yesus sebagai penghibur. Sebagai yang menegur, yang memperingatkan, yang menasihati mereka dengan mengatakan, inilah jalan, berjalanlah di dalamnya. Hati-hati jika saudara atau pendeta mengajarkan bahwa penghibur itu bukan Yesus. Sebab jika saudara atau para pendeta mengajarkan penghibur itu bukan Yesus, ajaran itu berasal dari setan. Mereka mengajarkan ajaran setan. Hati-hati jika penghibur saudara juga bukan Yesus. Saudara dan kita semua bila mana menolak Yesus sebagai penghibur, berpotensi menderita, lemah, sakit-sakitan, dan siap untuk mati. Itulah sebabnya musuh mengajarkan doktrin Trinitas, agar pandangan kita beralih dari Yesus sebagai penghibur kepada oknum lain yang bukan Yesus sebagai penghibur. Sebab memang setan berusaha agar umat Allah binasa. Karena itu, Nyonya White tulis yang ditandai biru tua. Inilah jalan. Siapa jalan? Yesus Kristus. Berjalanlah di dalamnya. Walk ye in it. Ya, berjalanlah di dalamnya katanya. Kita bukan berjalan di luar Yesus, di samping Yesus, di depan Yesus, di belakang Yesus. Bukan. Kita harus berjalan di dalam Yesus. Sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kering, dikumpulkan dan siap untuk dibakar binasa. Itu kenapa setan alihkan pandangan kita dari Yesus sebagai penghibur. Karenanya hati-hati, baik pengajar maupun yang menerima ajarannya. Hati-hati jika penghibur itu bukan Yesus. Itu dari setan dan itu untuk kebinasaan. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kebenaran yang Alkitab dan Roh Nubuatnya ajarkan adalah penghibur itu adalah Yesus Kristus. Parakletos itu adalah Yesus Kristus. Nah, apakah pilihan saudara? Apakah distinct sesuai konteks atau distinct tidak sesuai konteks? Saya pilih distinct sesuai konteks. Dan kutipan yang kita bahas sesuai konteksnya menyatakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang jelas. Sebab itu pribadinya Yesus, bukan oknum yang lain. Kiranya pelajaran ini menjadi pembaharuan bagi para umat dan para pendeta yang masih mengajarkan kata distinct itu yang tidak sesuai konteksnya. Dan terlebih mereka yang turut mengabarkan bahwa Yesus adalah sang penghibur yang sejati. Dan terlebih lagi himbauan ini agar mereka yang mengajarkan yang salah selama ini turut mengabarkan yang benar bahwa Yesus adalah sang penghibur yang sejati. Tidak ada penghibur seperti Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.